Jika ada satu makanan yang hampir disukai oleh seluruh masyarakat Indonesia, jawabannya mungkin ayam goreng. Dari warung kaki lima hingga restoran ternama, ayam goreng selalu memiliki tempat istimewa di hati banyak orang. Namun, jauh sebelum berbagai merek dan inovasi ayam goreng bermunculan, Indonesia telah memiliki sebuah warisan kuliner yang legendaris, ayam goreng Kalasan. Dengan cita rasa gurih manis yang khas dan kremesan renyah yang telah dikenal dan dicintai lintas generasi. Di balik warisan rasa ini, terdapat sebuah desa di tengah hamparan sejarah dan budaya Yogyakarta, di mana aroma ayam Kalasan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun di balik kelezatan itu, terdapat tantangan besar yang belum terjawab. Bagaimana mengubah potensi yang tersebar dan tidak terorganisir menjadi sebuah ekosistem kuliner yang terstruktur, berkelanjutan, dan menjadi ikon global. Teras Malioboro membuktikan bahwa sebuah kawasan dapat tumbuh bukan karena menghadirkan sesuatu yang baru, tetapi karena mampu menyatukan apa yang sudah dimiliki. Dari ruang-ruang yang sebelumnya berjalan sendiri, lahirlah sebuah destinasi yang memiliki identitas, arah, dan pengalaman yang utuh. Semangat inilah yang menginspirasi lahirnya Zona Khas Kalasan, mengangkat potensi ayam Kalasan yang telah ada menjadi sebuah kawasan wisata kuliner yang lebih hidup dan berkesan. Mimpi kami memang seperti itu. Walaupun tidak mudah, tantangannya luar biasa. Karena apa? Masyarakat sudah terkondisi. Biasanya begini nggak apa-apa, adate, tidak kudune. Biasanya nggak apa-apa, bukan baiknya bagaimana. Kami punya tanggung jawab itu dan kami sudah lakukan berbagai hal menyangkut bagaimana Kalasan ini menjadi kawasan kuliner halal. Untuk zona khas, bagian dari kawasan klaster halal ini minimalnya 10 gede, Pak. Padahal di sini sudah ada 43 dan berkelompok. Kemudian memiliki tempat ibadah yang jaraknya paling tidak 500 meter atau berada dalam kawasan zona khas. Kemudian zona khas dikelola oleh profesional dan berkomitmen untuk melakukan pengelolaan zona khas sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian kedai pada zona khas memiliki sertifikasi halal dan, nah ini yang tadi ditanyakan Prof. Hasanah, SLHS, yang tadi baru 3. Berarti kalau ingin menjadi zona khas, minimal paling tidak tambah 7 gitu ya. Dia tambah 7 menjadi 10. Kemudian memiliki sarpras yang mendukung dalam satu kawasan zona khas. Nah, himbauan dari MES memang sebaiknya keuangannya syariah. Artinya memakai banknya bank-bank syariah. Nah, untuk yang sarpras, ini ada kantor pengelola yang ditunjuk, tersedia air bersih, kemudian artinya kantor pengelola yang ditetapkan ya. Kemudian ada tempat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian sesuai ketentuan SJPH atau persyaratan SLHS-nya atau higienis sanitasi pangannya. Kemudian dekat dengan tempat ibadah atau memiliki tempat ibadah, tersedia tempat wudhu dan perlengkapan ibadah, memiliki toilet yang bersih, tersedia tempat mencuci tangan dan memiliki kawasan khusus untuk perokok. Artinya, kami melihat bahwa Kampung Bendan ini sudah mendekati tinggal satu langkah saja untuk menjadi zona khas. Berawal dari boberek itu, terus akhirnya para tetangga ikut memajukan, maksudnya ikut pada punya keinginan buat usahanya, bikin usaha juga ayam goreng. Nah, kalau untuk Kalasan kayaknya itu diambil dari namanya sih, nama daerah. Kalau saya pribadi kan kita jualnya itu ayam petelur atau ayam merah. Kan ada beberapa di tempat lain ada yang ayam kampung kayak gitu. Kalau saya di tempat saya khusus ayam petelur. Kalau ayam kampungnya paling tergantung permintaan customer. Kondisi ini disebut sebagai klaster kompetitif,
di mana bisnis-bisnis sejenis berkumpul dalam satu lokasi geografis. Klaster seperti ini bisa menjadi keunggulan kompetitif apabila dikelola dengan baik. Namun kenyataannya, tanpa sistem yang terorganisir, klaster ini justru menjadi masalah operasional. Belum ada value chain yang terfragmentasi, dari hulu ke hilir, mulai dari pengadaan ayam, bumbu, pengolahan, penyajian, hingga oleh-oleh. Semuanya berjalan sendiri-sendiri tanpa integrasi yang berarti. Belum ada jaminan aspek aman dan sehat yang tersertifikasi secara formal dan terkomunikasikan dengan baik kepada konsumen. Di era di mana kesadaran konsumen terhadap keamanan pangan semakin tinggi, ini adalah gap yang kritis. Jadi diusahakan dari hulu sampai hilir itu kan halal semua. Dari ayam datang itu harus ayam sehat, terus mau disembelih juga harus sehat. Yang menyembelih sendiri harus sudah mengikuti Juleha. Keunggulan kompetitif tidak lahir dari satu aktivitas saja, melainkan dari bagaimana seluruh aktivitas dalam rantai nilai, mulai dari inbound logistics, operation, outbound logistics, pemasaran, hingga after sale service, diintegrasikan dan dioptimalkan secara menyeluruh. Empat pilar G2RT menjadi penggerak transformasi ini. Chainpreneur yang menghubungkan setiap pelaku usaha dalam satu rantai nilai. Marketpreneur yang membawa Bendan menjangkau lebih banyak orang. Qualitypreneur yang menjaga kepercayaan melalui standar yang sama. Dan brandpreneur yang menghadirkan satu identitas bagi seluruh kawasan. Bersama, keempatnya mengubah Bendan menjadi zona khas yang tumbuh sebagai satu ekosistem. Jadi kalau kami itu malah pengennya bukan yang food court, Mas. Jadi kita kawasan terus konsumen itu menikmati hidangan itu nggak di kayak rumah makan gini. Taruhlah bisa di dapur silahkan. Pengennya saya di satu kawasan saja Padukuhan Bendan gitu. Jadi kalau di situ kan kebetulan kita juga ada potensi wisata, kita ada candi, masjid juga udah ada 2 Pak. Satu kampung kami ada 2. Terus kita juga ada mata air. Pengen saya karena kami itu punya sumber daya di kampung kami sendiri, pengen saya mau tak manfaatkan gitu loh. Cuman sumber daya manusianya kami yang belum siap. Jadi saya lebih mempersiapkan SDM kami. Kalau untuk tempatnya insya Allah kayaknya kita udah udah siap lah. Dan tadi saya juga udah ngomong kecil sih, bahwasanya kalau saya pribadi pengennya kita nggak usah di zona nyaman. Kalau bisa di rumah pun kita produktif. Ini kan rata-rata dari kami pengusaha ini kalau sudah pulang dari pasar atau dari tempat jualan di rumah ya udah kita nggak ada pemasukan. Tapi kalau kita bisa manfaatkan sebagai kawasan wisata kuliner halal nih tambahan itu cara muslim itu kita pun di rumah bisa menghasilkan gitu. Transformasi yang nyata dimulai dari identitas yang kuat. Kawasan Bendan sebagai desa wisata kuliner berbasis zona khas Kalasan, sebuah kawasan yang teridentifikasi dengan jelas, terorganisir dengan baik, dan memberikan pengalaman yang berkesan bagi setiap pengunjungnya. Konsep ini terinspirasi dari model-model desa wisata, di mana sebuah kawasan tidak sekadar menjual produk, tetapi menjual pengalaman yang menyeluruh dan otentik. Elemen pertama dari konsep ini adalah gateway dan wayfinding system, atau sistem gerbang dan penunjuk arah, dilengkapi dengan gapura ikonik yang menjadi identitas visual kawasan. Lebih dari sekadar penanda fisik, gapura ini adalah simbol lahirnya wajah baru Desa Bendan sebagai desa wisata kuliner. Sebelum langkah pertama dimulai, kawasan ini berbicara. Sebuah papan informasi dan peta wisata menyambut setiap pengunjung, menghubungkan titik kuliner, tempat ibadah, area parkir, fasilitas umum, hingga destinasi budaya dan sejarah Kalasan yang menghidupkan zona khas Kalasan. Kami hadirkan sebuah front office kawasan, sebuah toko oleh-oleh ruang yang menjadi titik temu antara wisatawan dan kekayaan Bendan, sekaligus kontak pertama dan terakhir bagi wisatawan. Di sini, wisatawan bisa menemukan berbagai produk unggulan Kalasan dalam satu atap. Ayam Kalasan frozen yang sudah dikemas higienis dan siap dibawa pulang, jeroan frozen sebagai varian produk yang lebih terjangkau, kremisan dalam kemasan snack yang praktis dan tahan lama,
serta berbagai souvenir khas kawasan lainnya. Inovasi terbesar tidak selalu datang dari yang baru dibangun, tetapi dari yang sudah ada, diangkat dan dihidupkan kembali. Selama ini, banyak warung dan restoran di Kalasan beroperasi dalam format sederhana. Kadang tanpa sign yang jelas, tanpa area duduk yang nyaman, dan tanpa konsep yang mampu mengundang wisatawan untuk berlama-lama. Halaman rumah warga ditransformasi dan difungsikan sebagai area dinner and outdoor. Dengan penataan taman yang sederhana namun autentik, halaman rumah berubah menjadi ruang makan yang hangat, nyaman dan mengundang. Wisatawan tidak hanya datang untuk makan, mereka datang untuk merasakan denyut kehidupan desa, keramahan warga yang otentik, bersantap di rumah penduduk lokal, dan suasana yang tidak bisa direplikasi. Ini adalah experiential value yang tidak bisa diciptakan oleh restoran modern di pusat kota. Kalasan bukan sekadar tempat makan, tetapi destinasi. Bukan sekadar usaha yang berdampingan, tapi ekosistem yang bergerak bersama. Pelang usaha berdiri dengan jelas. Setiap unit kuliner akan dilengkapi dengan papan nama yang mengikuti standar visual kawasan, seragam dalam format tapi unik dalam identitas masing-masing. Standar kebersihan dijaga bersama. Setiap unit memenuhi standar khas halal bersertifikat, aman dari kontaminasi, dan sehat dalam aspek gizi. Untuk mewujudkannya, kualitas menjadi fondasi utama. Setiap pelaku usaha perlu menerapkan standar hygiene dan sanitasi yang sama sehingga wisatawan dapat menikmati produk dengan rasa percaya yang sama di setiap titik rumah makan. Proses operasional dirancang secara terstandar, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan makanan, hingga penyajian kepada pelanggan. Setiap tahapan dirancang untuk menjaga keamanan pangan dan konsistensi kualitas, bahkan ketika jumlah pengunjung terus bertambah. Mengintegrasikan teknologi informasi kawasan berupa sistem peta digital, QR code di setiap unit yang menghubungkan konsumen dengan informasi menu, sertifikat halal, dan ulasan pelanggan. Teknologi produksi, standarisasi peralatan memasak, dan proses pengolahan untuk memastikan konsistensi rasa dan keamanan pangan. Teknologi pemasaran digital, pemanfaatan media sosial untuk meningkatkan digital visibility kawasan Bendan. Bila diintegrasikan dengan baik, menciptakan ekosistem layanan yang didukung teknologi secara menyeluruh. Komitmen halal tidak berhenti di dapur. Seluruh sistem pembayaran di zona khas Kalasan terintegrasi melalui perbankan syariah dan QRIS syariah, menghadirkan kemudahan yang selaras dengan prinsip halal yang menjadi identitas kawasan. Candi Sari, Candi Kalasan, dan Candi Kedulan dihadirkan sebagai pusat wisata budaya yang melengkapi pengalaman pengunjung. Karena Kalasan tidak hanya memiliki cerita tentang rasa, tetapi juga tentang sejarah yang telah hidup jauh sebelum kita hadir hari ini. Ketika identitas terbentuk, ketika pelaku usaha bergerak dalam satu irama, ketika standar kualitas bukan lagi beban, tetapi kebanggaan, maka Bendan bukan lagi sekadar desa. Bukti nyata bahwa warisan bisa dijaga, ekonomi bisa digerakkan, dan masa depan bisa dibangun bersama-sama. Model zona khas memperkuat kohesi komunitas. Ketika satu unit usaha berkembang, seluruh ekosistem ikut berkembang. Ini adalah manifestasi nyata dari spirit tetrapreneur. Zona khas Kalasan menjadi wahana pelestarian budaya kuliner lokal. Resep-resep turun-temurun tidak lagi hanya menjadi warisan keluarga, mereka menjadi aset budaya yang diakui, didokumentasikan, dan dipromosikan secara sistematis. Kalasan adalah bukti bahwa potensi lokal yang terorganisir dengan baik didukung oleh kerangka operasional yang solid, teknologi yang tepat, dan semangat gotong royong yang sejati bisa menjadi kisah sukses yang menginspirasi. Zona khas Kalasan merupakan blueprint yang bisa direplikasi di ribuan kawasan serupa di seluruh Indonesia, di mana potensi kuliner lokal masih tidur dan menunggu untuk dibangunkan. Dengan mengintegrasikan konsep operations and technology management yang terstruktur, pendekatan G2R tetrapreneur yang holistik, dan semangat gotong royong yang mengakar dalam budaya kita, G2RT menunjukkan bahwa transformasi nyata bisa dimulai dari hal yang sederhana, sebuah desa, sebuah cita rasa, dan sebuah keberanian untuk bermimpi lebih besar. Pada akhirnya, zona khas Kalasan adalah tentang menyatukan apa yang selama ini telah dimiliki, warisan kuliner, kekayaan budaya, semangat gotong royong, dan inovasi yang tumbuh dari masyarakat. Melalui G2RT, Kalasan tidak hanya menjadi tempat menikmati ayam Kalasan, tetapi sebuah destinasi yang menghubungkan rasa, sejarah,
dan pengalaman. Ketika potensi lokal dikelola bersama, sebuah desa tidak hanya menjadi tujuan perjalanan, tetapi menjadi identitas yang dikenang. Desa Bendan, rumah bagi ayam Kalasan, masa depan baru wisata kuliner Yogyakarta.